Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dimanapun saudara menyaksikan tayangan ini, hari ini saya sangat rindu untuk menyampaikan firman Tuhan ini, kebenaran ini. Mengapa? Karena ada beberapa konten di YouTube, beberapa hamba Tuhan, beberapa orang yang di luar Kristen menyatakan sebuah pernyataan bahwa kita menyembah Yesus itu bukan menyembah kepada Tuhan, bukan kepada Allah, tetapi kepada manusia. Itu sebabnya hati saya hari ini rindu dan didorong oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kepada saudara-saudara, jangan pernah terkecoh dengan pribadi orang itu pendeta. Lihatlah seperti yang Yesus ajarkan dari buah hidupnya. Buah-buah hidup itu mencakup ajarannya, imannya, panggilannya, dan perilaku hidupnya. Nah, hari ini saya ingin menjawab pernyataan-pernyataan ini. Benarkah bahwa orang Kristen menyembah Yesus bukan Allah atau Tuhan, tetapi orang Kristen sedang menyembah kepada manusia? Bahkan ada yang mengatakan, kalau Yesus Tuhan, kalau Yesus Allah, tunjukkan kepada kami bahwa Yesus berkata kepada orang percaya, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Nah, hari ini saya ingin membuktikan kepada kita semua bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen tidak menyembah kepada manusia, tapi kita menyembah kepada Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai pada ayat yang kelima. Demikian kata firman Tuhan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jelas sampai di sini bahwa Yesus yang dahulu dalam menciptakan segala sesuatu, sebelum ada segala sesuatu, Dia disebut dalam pembacaannya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dan firman ini menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk saya dan saudara, termasuk semua ciptaan, semua isi dunia ini. Dan dikatakan di dalam Dia ada hidup. Itu sebabnya kematian tidak akan bisa menguasai Yesus sebagai Allah. Apakah cerita ini dongeng? Apakah cerita ini sebuah skenario rekayasa, sehingga kita mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan? Ada begitu banyak saksi yang melihat bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Firman ini datang melalui seorang yang bernama Yohanes. Dia diutus dan dipilih yang menjadi saksi bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya kalau ada pernyataan menyatakan bahwa orang Kristen menyembah kepada manusia hari ini adalah pernyataan yang kosong. Ini adalah pernyataan yang meremehkan. Orang percaya, orang Kristen menyembah kepada Yesus bukan manusia, tetapi Yesus adalah Allah.
Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya sampai hari ini orang Kristen tetap percaya dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, untuk membawa orang-orang percaya, untuk membawa para saleh-saleh untuk hidup di dalam kerajaan Allah yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya mendorong saudara untuk mematahkan setiap dalil-dalil yang murahan, pernyataan-pernyataan yang murahan. Belajarlah firman Tuhan dengan baik, berdiamlah di hadirat Allah, supaya kita bisa membedakan, kita bisa tahu apakah ajaran ini berasal dari Tuhan, berasal dari Kristus, atau ajaran ini seperti yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, hanya datang mengacaukan dan mengecokkan iman kita di dalam Kristus. Yang kedua, Matius pasal 28 ayat 17 dan 18. Demikian kata firman Tuhan, ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi kalau ada pernyataan atau ada pertanyaan yang mengatakan di mana ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia disembah, ayat 17 ini menjawab, Yesus tidak pernah membuat satu pernyataan bahwa dirinya adalah Tuhan. Itu namanya pembenaran diri. Itu namanya mengajak untuk mempromosikan diri. Yesus tidak pernah mempromosikan diri, Yesus tidak membenarkan diri, tetapi Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan. Itu sebabnya tanpa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan, tetapi mereka menyembah Yesus Kristus. Mengapa? Karena mereka percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kapan mereka menyembah ini? Setelah mereka membuktikan peristiwa Golgota, kematian Yesus di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan ini dasar mereka menyembah. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa kita di sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, peristiwa ini 2000 tahun yang lalu terjadi di Israel. Tetapi sampai hari ini kita setiap kali orang-orang percaya di seluruh dunia memperingati perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah mengingatkan tentang pengorbanan Yesus. Di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 27, setiap kali kita mengingat pengorbanannya, kita dijamah oleh Roh Kudus. Kita bisa menangis. Kita menangis bukan karena kita berbelas kasihan kepada Tuhan Yesus. Kita menangis bukan karena kita merasa kasihan kepada Yesus Kristus, tetapi betapa bejatnya kita, betapa jijiknya kita, betapa najisnya kita. Yesus ambil itu. Galatia 2 dikatakan, terkutuklah dia yang tergantung di atas kayu salib. Yesus ambil segala kutukan itu di dalam kemanusiaannya. Supaya apa? Supaya melalui penyaliban, melalui kematian Yesus, pintu berkat dibukakan bagi kita. Itu sebabnya di akhir ibadah kita
kita selalu mengajak umat-umat Tuhan, mengajak umat-umat orang percaya, mengajak orang-orang Kristen untuk menadahkan kedua tangan dan menerima berkat. Dan iman kita percaya bahwa setiap kita yang datang ke dalam ibadah, yang datang ke dalam gereja, memastikan bahwa kita pulang membawa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang mempesona kita? Apa yang meragukan kita? Apakah dengan pernyataan-pernyataan remeh? Apakah dengan pernyataan-pernyataan murah? Hari ini saya mendorong saudara, Yesus yang harus mempesona dalam hidup kita. Dan tidak ada satupun pernyataan-pernyataan iman atau ajaran di luar daripada Kristus yang bisa menggeser iman kita. Mengapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus bukan manusia. Yesus adalah Allah. Itu sebab percayalah Yesus Kristus dan belajarlah kepada Yesus Kristus. Jangan Anda beranggapan bahwa yang belajar itu yang pendeta, yang belajar itu yang sekolah teologi. Kita hanya umat biasa. Jadilah umat yang cintakan firman-Nya. Jadilah umat yang selalu menikmati hadirat-Nya di bait yang kudus. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Saudara-saudara, saya tambahkan ayat 9, ayat 10 dan 11. Ayat ini mengatakan begini: itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia ini maksudnya Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, ayat ini pahami di dalam kemanusiaan Yesus, dan nama Yesus Kristus adalah nama yang diberi Bapa, nama yang tidak diberikan oleh Yusuf dan Maria sebagai orang tua jasmani. Tetapi nama Yesus Kristus di ayat 9 dikaruniakan nama di atas segala nama. Saudara, hari ini bisa mencoba pakai nama Anda sendiri, pakai nama pribadi saudara sendiri untuk mengusir setan, untuk berdoa minta berkat. Saya percaya sampai kiamat dunia ini, saudara akan tetap melarat. Setan akan terus menyerang hidup kita, menggerogoti hidup kita. Tetapi ayat ini, ayat 10 dikatakan, oleh nama itu maka segala kuasa yang di atas langit, di bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah, segala lutut akan bertekuk lutut, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Allah Bapa di sorga sendiri yang menyatakan Dia tidak diangkat jadi Tuhan, tidak diangkat jadi Allah. Kalau ada pernyataan yang mengatakan Yesus diangkat jadi Tuhan tahun berapa, diangkat jadi Allah, ini adalah pernyataan-pernyataan omong kosong. Itu sebabnya ayat ini menegaskan Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa kita di surga. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Saudara berdoa nggak perlu harus panjang. Saudara hanya berdoa, aku minta di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi kepada anak saya, kepada istri saya, kepada keluarga saya. Hari ini, detik ini pasti terjadi, asalkan engkau minta dengan iman yang sungguh-sungguh, yang tidak digoyahkan, yang tidak bimbang, tetapi dengan sungguh-sungguh. Engkau minta hari ini dengan iman yang sungguh-sungguh tentang keberhasilan, tentang kesuksesan, tentang kelimpahan di dalam nama Yesus, pasti terjadi. Yesus Kristus yang kita sembah
adalah Tuhan. Itu karenanya, saudara-saudara, mari belajar di hadirat Allah. Mari belajar tentang kebenaran. Mari banyak mendengarkan firman Tuhan, supaya kita terus dibangun di atas dasar iman yang kokoh, iman yang teguh, sehingga kita tidak akan menjadi orang percaya yang ragu-ragu, tetapi kita mau jadi orang percaya yang radikal kepada Yesus Kristus, bukan kepada organisasi. Supaya apa? Supaya lewat hidup kita Kristus dipermuliakan. Seperti rasul-rasul, Rasul Paulus, hidupnya dipermuliakan oleh Tuhan. Hidupnya mempermuliakan Tuhan. Hidupnya ditinggikan. Hidupnya dimuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Nantikan selanjutnya sesi demi sesi yang akan saya sampaikan, untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang murahan di luar sana. Dan pastikan bahwa iman kita terus berpaut kepada Yesus Kristus, dan kita tidak akan digoyahkan oleh setiap pengajaran-pengajaran di luar sana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.